Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Monster Laut Depok. Saya Fitria Medita. Saya Noviani Susabila. Saya Ban Rahmati. Saya Narizana Fiara Saputri. Saya Ferdian Nursah dan Yaska Pratama Putra. Di sini kami ingin mempresentasikan pengertian dan fungsi dari otak dan sel saraf. Jadi saya di sini akan menjelaskan badan sel, pengertian dan fungsinya. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Sedangkan badan sel memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Di sini ya badan sel. Kemudian dendrit. Dendrit merupakan penjuluran pendek yang dikeluarkan dari badan sel dan umumnya bercabang-cabang. Dendrit juga memiliki fungsi untuk menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan mengantarkannya ke akson. Di sini ada dendrit. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Fungsi dari akson adalah membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lainnya. Berikutnya ada nodus revir. Nodus revir adalah bagian antara dua segmen selubung myelin berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar lebih cepat ke tempat tujuan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sel Schwann. Sel Schwann disebut juga sebagai sel Neurilemma. Sel Neurilemma adalah sel dalam sistem saraf tepi yang membentuk selubung myelin di sekitar akson neuron. Fungsinya itu menghasilkan myelin atau selubuh saraf. Berikut ada selubung myelin. Selubung myelin ini merupakan lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Lanjut, di sini ada akson terminal. Akson terminal ini merupakan tonjolan tulang memanjang berbentuk pipa, yang dimana fungsinya itu untuk menghantarkan potensial aksi menjauhi badan sel dan berakhir di sel saraf lain. Saya akan menjelaskan tentang cerebellum atau otak kecil dan sumsum tulang belakang. Otak kecil atau cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bawah posterior otak besar yang memiliki fungsi sebagai pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Selanjutnya, sumsum tulang belakang atau medulla spinalis adalah lanjutan medulla oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Medulla spinalis berfungsi sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta mengendalikan refleks gerak. Selanjutnya ada medulla oblongata. Medulla oblongata adalah bagian batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, penyempitan dan pelebaran pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, batuk, sendawa, muntah, dan gerak alat pernapasan. Terakhir ada pons paroli, adalah bagian batang otak yang berada di dekat otak kecil. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar impuls otot bagian kanan dan kiri tubuh, serta sebagai penghubung otak besar dan otak kecil. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lobus occipitalis, bagian yang terletak pada bagian belakang otak. Fungsinya sebagai mengendali penglihatan, dan yang satunya lagi lobus parietalis, pengatur perubahan pada kulit dan otot. Merupakan bagian otak yang terletak di bagian lobus frontal. Fungsinya mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial. Bagian ini terletak di belakang sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan lobus frontalis dengan lobus temporalis. Lobus frontalis adalah pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Fungsinya untuk mengendalikan indera penglihatan, meliputi warna dan pergerakan. Lobus temporalis adalah pengaturan pada kulit dan otak. Fungsinya yaitu mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.